Bayang-bayang people power, sebuah kekuatan besar yang bisa mengubah arah bangsa. Tapi apakah ini benar-benar akan terjadi? Atau hanya sekedar ramalan tanpa kepastian? Ketua Majelis Suro Partai Umat Amin Rais memprediksi akan ada gerakan rakyat besar-besaran yang dikenal sebagai people power. Gejolak kemarahan rakyat terutama di bidang sosial dan ekonomi bisa menjadi pemicu kekacauan politik yang lebih besar. Kondisi sosial ekonomi yang semakin memburuk memang bisa memicu kemarahan rakyat. Inflasi yang terus meningkat, pengangguran yang sulit dikendalikan, dan ketimpangan sosial yang makin melebar menjadi masalah besar yang dirasakan banyak orang. Amin Rais bahkan menyebut ini hanya soal waktu sebelum people power meledak. Dalam teori sosial ada yang disebut titik didih atau boiling point, ketika ambang ketakutan atau threshold of fear terlampaui. Tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan kemarahan rakyat. Situasi ini bisa berujung pada politik chaos atau bahkan anarki. Di banyak negara people power pernah terjadi, tapi apakah ramalan ini juga akan terjadi di Indonesia? Atau hanya sebuah ketakutan tanpa dasar. Kita pernah melihat aksi people power di Filipina tahun 1986 yang menggulingkan Ferdinand Marcos, atau revolusi Mesir tahun 2011 yang menjatuhkan Husni Mubarak. Tapi ingat, setiap negara punya konteks dan dinamika sosial yang berbeda. Di sisi lain, pemerintah sedang membangun ibu kota Nusantara dengan anggaran fantastis mencapai 89 triliun. Proyek ini memicu pro dan kontra. Sebagian melihatnya sebagai langkah menuju masa depan, tapi sebagian lagi menilai hanya ambisi tanpa kebutuhan mendesak. Hingga akhir Januari 2025, progres pembangunan IKN baru mencapai 68,6%. IKN direncanakan memiliki 47 tower hunian ASN, 21 embung, bendungan sepaku Semoy, dan instalasi pengolahan air minum. Tapi apakah pembangunan ini benar-benar menjadi kebutuhan mendesak? Atau hanya sekedar proyek mercusuar yang membebani keuangan negara? Anggota DPR RI dari fraksi Golkar, Taufan Pawe, juga menyoroti pembangunan IKN. Menurutnya proyek ini justru bisa menjadi beban bagi Presiden Prabowo Subianto yang lebih fokus pada swasembada pangan dan visi misi Astra Cita menuju Indonesia Emas. Prabowo ingin membangun kekuatan pangan nasional, tapi IKN justru menghabiskan anggaran besar yang bisa digunakan untuk mendukung program tersebut. Di tengah berbagai perdebatan ini muncul pertanyaan besar, apakah pembangunan IKN justru akan memperburuk kondisi sosial ekonomi dan mempercepat people power? Atau ini langkah penting menuju masa depan Indonesia? Sejumlah ahli ekonomi memperingatkan bahwa beban anggaran pembangunan IKN bisa memperburuk defisit fiskal. Dengan jumlah hutang negara yang terus meningkat, pembangunan ini berpotensi mengganggu program sosial lainnya seperti subsidi pangan dan bantuan sosial. People power, mimpi buruk atau solusi terakhir? Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia sedang menuju titik didih? Atau justru ini hanya ketakutan yang dilebih-lebihkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah pembangunan IKN menjadi simbol kemajuan atau justru proyek ambisius yang membebani rakyat?